Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fil niyyati wal qawli wal amal. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para peserta kajian dimanapun berada yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, inayah, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita, masih memberikan kemampuan, masih memberikan kesehatan, sehingga kita dapat lanjut kembali dalam kajian nahwu dan shorof ini. Semoga kita tetap dapat istiqomah meskipun hanya 1 minggu sekali. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik suri tauladan umat manusia. Semoga kelak kita dipertemukan bersama dengan beliau, mendapatkan syafaat beliau, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama dengan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para peserta kajian rahimahumullah, alhamdulillah kita telah sampai pada pelajaran yang ke-9, di mana kita akan mempelajari tentang isim ghairu munsharif, ya. Di mana kita akan mempelajari tentang isim ghairu munsharif. Alhamdulillah 8 pelajaran telah kita lewati, meskipun ya, sepertinya ada sebagian dari peserta yang mungkin masuk di pertengahan pelajaran. Namun jangan khawatir, insya Allah setelah kita menyelesaikan semua pelajaran, yaitu 11 pelajaran, insya Allah yang terakhir adalah pelajaran ke-11. Setelah kita menyelesaikan pelajaran yang ke-11, insya Allah kita ulangi dari awal, ya. Bagi yang sudah belajar dari awal, maka bisa tetap mengikuti untuk menguatkan kembali, ya, sebagai murojaah, sebagai evaluasi ulang, agar apa yang telah dia pelajari semakin dia pahami, sekaligus juga ada tambahan-tambahan praktek yang akan diberikan. Kemudian bagi yang ikut dari pertengahan, maka bisa mengikuti juga agar tidak terlewatkan dari pelajaran yang dari awal. Baik, silakan Bapak Ibu untuk membuka PDF yang telah kami share di grup Bapak Ibu sekalian. Pelajaran ke-9. Ya, jadi inilah pelajaran kita atau kajian kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama membahas tentang isim ghairu munsharif. Jadi apa isim ghairu munsharif itu? Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa dalam ilmu nahwu, dalam ilmu bahasa Arab ada yang disebut dengan isim munsharif dan isim ghairu munsharif. Nah, isim ghairu munsharif ini memiliki sedikit perbedaan, memiliki sedikit kekhususan dari segi nahwu, dari segi harokat. Nah, isim ghairu munsharif ini lebih sedikit jumlahnya daripada isim munsharif. Oleh karena itu, disendirikan pembahasannya agar apa? Agar lebih mengena untuk memahaminya. Tentu dengan mengikuti pelajaran ini saja, maka tidak cukup ya untuk membahas secara mendalam, karena tujuan dari kajian ini adalah memberikan tahapan awal
bagi para pemula, bagi yang baru belajar bahasa Arab untuk dapat memahami ilmu nahwu dan shorof tahap selanjutnya, tahap berikutnya. Oleh karena itu, mari silakan Bapak Ibu pahami terlebih dahulu, untuk selebihnya bisa ditanyakan di akhir kajian. Baik, isim ghairu munsharif. Seperti biasa, ada kosakata yang perlu kita hafalkan, perlu kita ingat, perlu kita ketahui maknanya. Kenapa? Karena tujuan dari kajian ini adalah untuk membimbing Bapak Ibu bagaimana caranya yang mudah, untuk apa? Untuk bisa membaca kitab kuning, ya, atau membaca kitab yang tidak ada harokatnya. Ya. Berarti sulit, Ustadz. Ya memang kalau tidak ada bekal sebelumnya, jelas sulit. Namun kalau ada bekal sebelumnya, dari segi kosakata bahasa Arab, dia sudah punya banyak, kemudian dari segi ilmu nahwu dan shorof dia juga sudah mempelajari, maka tidak ada kata sulit ya kalau ingin berusaha. Baik, yang pertama adalah sittatun, artinya 6, asyaratun 10, arafatu arafah, padang arafah, Dimash Damaskus, alimun orang yang alim, ahmar merah, sakronu orang yang mabuk, asfar kuning, abiyad putih, afdol lebih utama, takhlil menyela-nyelai, ya, takhlilul asabi menyela-nyelai jari-jari, istidbar membelakangi, qiblatun qiblat, sohro padang pasir, khamsah 5, ramyun melempar, ihramun ihram, dukhulun masuk, wukufun wukuf, khufun khuf, jaizun boleh. Ya, jadi ada berapa ini? Tidak lebih dari 20, ya kurang dari 20 kosakata yang harusnya kita hafalkan pada pertemuan kali ini. Ya, harusnya, karena memang kemampuan berbeda-beda, maka yang mampu untuk menghafalkan silakan dihafalkan sebagai tambahan perbendaharaan kosakata bahasa Arab panjenengan semua. Baik, kaidah yang pertama, sebagaimana telah disebutkan pada kaidah 11, ya, pada kaidah sebelumnya, bukan pelajaran 11, pada kaidah 11 bahwa isim mufrad dan jamak taksir itu apabila dibaca jar, maka akhir katanya itu harus di kasroh. Contoh, Zaidun. Apabila dibaca jar, maka tanda jarnya adalah kasroh. Maka kata Zaid di sini harus di kasroh menjadi Zaidin. Nah, di dalam bahasa Arab ada isim mufrad dan jamak taksir yang apabila dibaca jar itu tidak di kasroh. Jadi kaidah pertama, isim mufrad dan jamak taksir apabila dibaca jar itu harus di kasroh. Itu kaidah pertama ya, sebagai dasar kita untuk mempelajari ilmu nahwu. Oke. Kemudian ada pengecualian. Sebagian isim mufrad dan sebagian jamak taksir itu apabila dibaca jar, apabila beri'rab jar itu tidak di kasroh. Oke. Tidak di kasroh, akan tetapi di fathah. Nah, tanda jarnya itu bukan kasroh, akan tetapi tanda jarnya itu fathah. Oke. Jadi ya. Jadi ada sebagian isim mufrad dan sebagian jamak taksir yang apabila beri'rab jar, apabila dibaca jar, maka tanda jarnya adalah fathah. Ya, akhir katanya itu di fathah. Nah, isim ini ya, isim ini disebut isim
ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Baik. Isim ghairu munsharif itu adalah isim yang walaupun tidak ada kata sandang alif lamnya itu tidak ditanwin. Munsharif artinya menerima tanwin. Ghairu artinya tidak. Berarti isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin. Setelah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran yang pertama itu bahwa apabila isim itu berkata sandang alif lam maka tidak boleh ditanwin. Namun apabila tidak bersandang alif lam maka harus ditanwin. Karena antara tanwin dengan alif lam itu tidak bisa dikumpulkan. Nah itu kaidah yang pertama yang dulu telah kita kaji bersama. Nah sekarang ada isim yang meskipun tidak ada kata sandang alif lamnya itu tetap tidak menerima tanwin, tetap tidak ditanwin. Nah, isim ini disebut isim ghairu munsharif. Nah, sekarang tentunya Bapak Ibu bertanya-tanya ya kan, bagaimana cara kita membedakan antara isim yang munsharif yang menerima tanwin dengan isim yang ghairu munsharif yang tidak menerima tanwin, ya kan? Nah, agar apa? Agar kita bisa memastikan bahwa harokat yang kita letakkan, harokat yang kita berikan itu adalah harokat yang benar, ya. Harokat yang benar. Karena meskipun dibaca jar, isim ghairu munsharif itu tidak di kasroh, akan tetapi di fathah. Nah, ada beberapa isim ghairu munsharif. Yang pertama adalah nama orang atau kota. Perempuan yang hurufnya lebih dari 3. Ini yang pertama. Nama orang atau kota perempuan. Perempuan maksudnya apa? Berakhiran tak. Atau memang orang tersebut adalah orang perempuan sungguhan ya. Jadi yang dimaksud dengan perempuan di sini adalah nama kota. Apabila nama kota tersebut adalah berakhiran ta, maka nama kota tersebut adalah muannats. Namun apabila nama tersebut adalah milik perempuan meskipun tidak berakhiran ta, maka tetap termasuk isim ghairu munsharif. Baik. Yang pertama adalah nama orang atau kota perempuan yang hurufnya lebih dari 3. Contoh Fatimatu, hurufnya ada 5. Arafatu, hurufnya ada 4. Nah, hurufnya lebih dari 3, Arafah nama kota perempuan, Fatimah nama orang perempuan, nama seorang perempuan, maka keduanya ini adalah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Baik, yang pertama adalah nama orang atau nama kota perempuan yang hurufnya lebih dari 3. Contohnya Fatimah dan Arafah. Kemudian yang kedua, nama laki-laki, tetapi diakhiri dengan tak marbutoh. Nama laki-laki, nama bagi laki-laki, tapi nama ini diakhiri dengan tak marbutoh. Contohnya seperti apa? Hamzah, Tolha. Kedua nama ini diperuntukkan bagi laki-laki. Namun karena berakhiran tak marbutoh, maka nama tersebut itu apa? Isim ghairu munsharif. Namun apabila tidak begitu, contohnya seperti Zaidun, nama bagi laki-laki, tapi tidak berakhiran tak marbutoh, maka tidak termasuk isim ghairu munsharif. Kemudian yang ketiga, nah di sini contohnya Hamzah, Tolha. Yang ketiga, nama orang atau kota yang aslinya bukan nama Arab.
nama orang atau kota yang aslinya bukan nama Arab. Contohnya Dimash, Ibrahim, aslinya bukan nama Arab. Kemudian nama yang menyerupai fi'il dari segi bentuknya, dari segi bentuknya. Nama yang menyerupai fi'il dari segi bentuknya. Contoh Ahmad. Nah, Ahmad itu kan mirip dengan fi'il yang artinya saya memuji, kan? Hamida yahmadu. Hamida yahmadu Ahmad. Yang artinya memuji. Namun Ahmad di sini bukan maksudnya fi'il, karena yang dimaksud di sini adalah nama seseorang, nama seseorang. Kemudian Yazidu, Yazidu. Mungkin panjenengan semuanya tidak aneh dengan nama Yazidu. Yazidu artinya maksudnya adalah nama orang, namanya itu adalah Yazid. Nah, Yazid di sini termasuk isim ghairul munsharif atau bukan? Jawabannya adalah termasuk isim ghairul munsharif. Nah, karena dia termasuk dari isim ghairul munsharif, sebab apa? Sebab nama yang menyerupai fi'il, maka tanda jarnya bukan kasroh, akan tetapi apa? Fathah. Kemudian yang kelima, nama yang diakhiri dengan alif nun tambahan, bukan alif nun isim tasniyah. Bukan alif nun isim tasniyah yang dimaksud di sini. Nama yang diakhiri dengan alif nun, contohnya Utsmanu. Contohnya Utsmanu. Maka Utsman di sini, termasuk dari isim ghairu munsharif. Kemudian yang keenam, bentuk jamak taksir yang huruf ketiganya alif, sementara harokat dua huruf sebelumnya fathah semua. Bentuk jamak taksir yang huruf ketiganya alif, sementara dua harokat sebelumnya itu di fathah semua, dan huruf sesudah alif di kasroh. Nah, jamak taksir yang ini, yang huruf ketiganya alif, kemudian dua huruf sebelumnya itu di fathah semua, kemudian huruf sesudah alif di kasroh. Jamak yang seperti ini itu disebut dengan muntahal jumuk. Disebut dengan muntahal jumuk. Contohnya seperti apa? Contohnya masajid. Masajid. Apa maksud dari muntahal jumuk? Jamak yang tidak bisa dijamakkan lagi. Jamak yang tidak bisa dijamakkan lagi. Kemudian yang terakhir, bentuk jamak taksir yang hurufnya lebih dari 4 dan diakhiri dengan alif dan hamzah. Bentuk jamak taksir yang hurufnya lebih dari 4 dan diakhiri dengan alif dan hamzah. Contoh ulama. Contoh ulama. Nah, ulama di sini termasuk dari isim ghairu munsharif, sehingga apabila dibaca jar maka dia harus di fathah. Kemudian berikutnya kata sifat untuk perempuan yang diakhiri dengan alif dan hamzah. Contoh amro, kata sifat untuk perempuan. Kemudian yang berikutnya kata sifat yang diakhiri dengan alif dan nun. Kata sifat yang diakhiri dengan alif dan nun. Contohnya sakronu, artinya orang yang mabuk. Sakron di sini adalah kata sifat. Kata sifat. Namun karena diakhiri dengan alif dan nun, alif dan nun di sini bukan alif nun tasniyah, bukan alif nun tasniyah. Karena nun tasniyah itu pasti di kasroh, nun tasniyah itu pasti di kasroh. Nah, di sini sakronu, nu fathahnya itu dipanjang.
Maaf, saya ulangi, kata sifat yang diakhiri dengan alif dan nun. Sakronu. Nah, sakronu di sini nunnya itu tidak berharokat kasroh, akan tetapi berharokat dhammah. Kemudian yang terakhir, kata sifat yang menyerupai fiil. Kata sifat yang menyerupai fiil, contoh ahmar, artinya merah. Maksudnya menyerupai fiil sama dengan penjelasan Ahmad dan Yazid. Artinya apa? Artinya bentuknya seperti bentuknya fiil, bentuknya seperti bentuknya fiil. Ahmar seperti Ahmad, abyad juga seperti Ahmad, asfar artinya kuning, afdol artinya lebih utama. Baik, catatan sebelum kita pindah pada sesi latihan. Isim ghairu munsharif kalau sudah diberi kata sandang alif lam atau menjadi mudhof. Ini catatan sangat penting sekali. Isim ghairu munsharif apabila sudah diberi kata al, kata sandang alif lam, atau sudah menjadi mudhof, maka menjadi isim munsharif. Maksudnya menjadi isim munsharif itu bagaimana? Ya, maksudnya adalah maka dia tidak lagi dikenai hukum isim ghairu munsharif. Artinya apabila dia kemasukan huruf jar dan dibaca jar, maka tanda jarnya adalah kasroh. Tidak lagi fathah. Kenapa? Karena dia sudah berubah menjadi isim munsharif. Sehingga jika dibaca jar, maka harus di kasroh. Baik, Bapak Ibu, itulah materi kita pada malam hari ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan terlebih dahulu agar setelah itu kita bisa melaksanakan sesi latihan. Maaf, Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. izin tanya, yang dimaksud pengertiannya nama asli bukan nama Arab dari Ibrahim tadi loh, Tat. Itu maksudnya gimana? Pengertiannya gimana saya? Yang dimaksud nama asli bukan nama Arab. Baik. Jadi nama yang aslinya bukan nama Arab. Jadi maksudnya adalah nama tersebut memang bukan diambil dari bahasa Arab. Tidak seperti Muhammad, tidak seperti Hamzah, tidak seperti Aisyah, tidak seperti Nuh, tidak seperti tidak seperti misal nama saya Hayat misalkan, Muhammad Hayat. Nah, nama saya itu aslinya dari Arab, maksudnya diambil dari bahasa Arab. Nah, jadi maksud dari nama yang aslinya bukan nama Arab adalah nama yang diambil dari selain bahasa Arab, artinya bahasa ajam, bahasa non-Arab. Nah, Ibrahim dan Dimas itu adalah nama yang diambil dari bahasa ajam, bukan bahasa Arab. Bahasa ajam, bukan bahasa Arab. Contoh juga yang lain. Lut misalkan. Nah, nama Nabi Lut. Namanya kan Lut. Nah, Lut di sini bukan diambil atau bukan bentuk lain dari kata liwat, yang artinya adalah anal seks. Sebenarnya Lut di sini, kata Lut, nama Lut itu diambil dari kata ajam, bukan dari kata
bukan dari kata liwat yang termasuk dari bahasa Arab. Oke, Lut adalah nama ajam. Ya, jadi tidak benar apabila liwat itu diambil dari kata Lut, tidak. Oke. Karena liwat itu bahasa Arab, sedangkan Lut, oke, sedangkan nama Nabi Lut itu diambil dari kata ajam. Ya, jadi itu maksud dari nama yang aslinya bukan nama Arab. Maksudnya adalah nama yang diambil dari bahasa ajam, bukan bahasa Arab. Oke. Nah, untuk mengetahui apa saja nama-nama yang diambil dari bahasa ajam, ya, padahal nama tersebut misal ya, Ibrahim, ya, nama seorang nabi. Nah, dan terkenal ya, dan pernah tinggal ya, pernah tinggal di Makkah. Padahal namanya itu bukan nama Arab, bukan diambil dari bahasa Arab, akan tetapi diambil dari bahasa ajam, bahasa non Arab. Contohnya Ibrahim. Ya. Meskipun nama seorang nabi, Ibrahim adalah nama non Arab, artinya nama ajam. Bisa dipahami, Ibu Fatimah? Iya, Tat. Iya, Oke. insyaallah. Nah, untuk mengetahui apa saja selain Ibrahim sama Dimashq, tentu membutuhkan apa? Membutuhkan banyak ngaji lagi, banyak mengkaji kitab-kitab nahwu lagi. Tidak cukup hanya mengikuti kajian ini. Karena kajian ini hanya sekedar sebagai apa ya, tahap awal bagi para pemula untuk bisa memahami bahasa Arab. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Itu, Tat, ya. Baik, Berarti ada ciri tertentu ngoten dalam untuk bisa mengetahui nama azam. Seperti Fatimah itu kan juga nama azam ya. Ada ciri-ciri tertentu. putus-putus ya Bu Fatimah. Apa jaringan saya yang jelek ya? Di sini juga putus-putus ya, memang dengan tadi dari penjelasan awal nggih putus-putus Tat. Walah, iya sepertinya jaringan saya yang jelek karena tidak full. Jaringannya jelek, Ustaz. Iya, jaringan saya Jaringannya yang jelas, jelek. Ustaz. Jaringannya jelas, Ustaz. Oh jelas, oh baik baik. Alhamdulillah. Dari saya bukan sinyalnya Tat. Ya oke. Ya saling Lanjut mawon Tat, mengkoreksi. lanjut mawon. Baik. Dilanjut mawon. Jadi yang paling mudah, paling mudah untuk nama yang aslinya bukan Arab, ini memang agak sulit, karena butuh literasi yang banyak. Nah, untuk untuk yang lain saya kira mudah, karena contohnya seperti nama perempuan yang punya lebih dari 3, kan banyak sekali, Fatimah, kemudian Arafah, dan lain lagi, masih banyak lagi. Kemudian seperti Hamzah laki-laki tapi diakhiri tamar butoh. Kemudian seperti nama yang menyerupai fi'il Ahmad, Yazid, kemudian misal seseorang namanya Yansuru misalkan, maka nama tersebut jika bentuknya seperti fi'il, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari', maka Ahmad itu kan bentuknya seperti fi'il mudhari', af'alu. Yazidu juga bentuknya seperti fi'il mudhari', maka termasuk dari isim ghairu munsharif. Kemudian isim nama yang diakhiri dengan alif nun. Nama yang diakhiri dengan alif nun. Kemudian bentuk
Sigot, muntahal jumu ini banyak lagi, lebih banyak lagi. Oke. Contoh masajid. Jadi yang ketiga alif, dua huruf sebelumnya di fathah, dan huruf sesudah alif di kasroh. Ini kaidahnya. Huruf yang ketiga alif, dua huruf sebelumnya di fathah, dan huruf setelah alif itu di kasroh. Sangat banyak sekali contohnya masajid, madaris, masobi, banyak sekali. Makatib, dan disebut sigot muntahal jumu. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya bentuk jamak taksir yang hurufnya lebih dari 4 dan diakhiri oleh alif dan hamzah, ulama, aulia, para wali, ulama, para orang yang alim. Kemudian kata sifat untuk perempuan yang diakhiri dengan alif dan hamzah, kata sifat yang diakhiri dengan alif nun, dan kata sifat yang menyerupai fi'il. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke sesi latihan? Ustadz, Baik, oke, silakan. tolong diulangi lagi tadi yang itu 20 isim ghairu munsharif sama artinya. Oke, baik. Kosakata di atas maksudnya, nggih. Nggih. Baik. Jadi PDF yang kami bagikan, memang masih proses cetak dengan tambah-tambahan, kemudian latihan-latihan. Meskipun begitu, boleh ya Bapak Ibu untuk memprint, barangkali apabila dalam bentuk hard file itu lebih mudah untuk dipelajari, boleh, sangat boleh. Silakan yang berkenan untuk memprint, silakan di-print, boleh digandakan juga tidak apa-apa. Yang pertama sitatun. Sitatun artinya 6, angka 6. Kemudian asyaratun. Asyaratun artinya 10. Kemudian arafatu. Arafatu artinya tanah Arafah. Padang Arafah. Kemudian Dimasku artinya kota Damaskus, ibu kota Suriah. Kemudian alimun, orang yang alim. Kemudian ahmaru artinya merah. Kemudian sakronu artinya orang yang mabuk. Sakronu artinya orang yang mabuk. Kemudian asfar artinya kuning, asfaru artinya kuning. Kemudian abiyadu artinya putih. Abiyadu putih. Afdolu
artinya lebih utama. Oke. Jadi orang-orang mengatakan ini afdol, ini afdol. Itu adalah diambil dari bahasa Arab. Yang artinya lebih utama. Kemudian takhlilun artinya menyela-nyelai. Menyela-nyelai, ya. Kemudian istidbarun artinya membelakangi. Istidbarul qiblah membelakangi kiblat. Qiblatun artinya kiblat. Sahra'u artinya padang pasir. Sahra'u artinya padang pasir. Sahra. Khamsatun artinya 5. Khamsatun 5. Romyun artinya melempar. Romyun melempar. Ihramun artinya berihram. Ihramun artinya berihram. Dukhulun artinya masuk. Dukhulun masuk. Wukufun artinya wukuf. Wukuf atau wukuf kan sangat, menurut saya sangat familiar kata ini karena salah satu rukun haji atau umroh, rukun haji wukuf di tanah Arafah. Baik, yang berikutnya khufun artinya khuf. Khuf tahu kan Bapak Ibu sekalian, khuf yang dipakai di kaki, bentuknya menyerupai kaos kaki, akan tetapi khuf ini tidak tembus air, water resistant, tidak tembus air seperti jam tangan saja, tidak tembus air. Bukan begitu, karena memang khuf ini berbahan kulit, berbahan kulit. Nah, tujuan dari khuf di sini adalah untuk menghangatkan kaki. Nah, kalau di Indonesia memang tidak butuh khuf karena sudah hangat cuacanya. Nah, akan tetapi yang tinggal di daerah-daerah yang dingin, yang memiliki 4 musim, apabila di musim dingin, maka mereka membutuhkan kaos kaki yang bisa menghangatkan kaki mereka, yang disebut dengan khuf. Kenapa kok bisa hangat? Karena dia tidak tembus air. Nah, itu disebut khuf. Boleh diusap ketika wudhu sebagai ganti dari membasuh kaki dengan syarat-syaratnya tentunya. Kemudian jaizun, yang terakhir jaizun boleh. Jaizun boleh. Baik, bagaimana? Ibu sudah ditulis artinya? Sudah Ustadz, hatur nuhun. Jazakallah khair. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena jam 8:30 nanti ada kajian lagi dengan akun yang sama. Oleh karena itu kita cukupkan dengan sampai di sini saja, untuk sesi latihan. Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa punya kesempatan untuk sambil dibaca, sambil latihan, barangkali ada untuk menambah wawasan, untuk menambah literasi. Baik, insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita kaji bersama latihan yang terdapat pada pelajaran 9 ini. Kita ulas bersama.
agar apa yang telah panjenengan semua latih di rumah masing-masing itu bisa mengetahui apakah latihannya itu benar, oke, ataukah ada catatannya. Ini perlunya ada sesi latihannya. Tidak cukup teori, akan tetapi ada prakteknya. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan lagi. Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan bacaan tahlil, sholawat, dan istighfar 1 kali, dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan ilmu yang manfaat, khususnya bagi kita dan keluarga kita. Lebih-lebih apabila bisa bermanfaat bagi orang lain, selain keluarga kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita tutup bersama, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.